Biarpun dia punya tenaga, kalau Allah tidak menghendakinya untuk melakukan kebaikan, maka tidak akan baik dia. Anta dzakir qabla dzakirin. Engkau ya Allah dzakir qabla dzakirin. Ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa nikmat Allah kepada kita ini luar biasa agung. Di saat kita ingin mendekat kepada Allah, ternyata Allah dulu yang mendekat kepada kita. Di saat kita bisa melakukan kebaikan karena Allah telah memberi kebaikan kepada kita, yaitu Allah memberi kepada kita kemauan untuk melakukan kebaikan. Di saat kita ingin menyebut Allah, ternyata Allah dulu menyebut kita. Di saat kita ingin berzikir, ternyata Allah memberikan kepada kita kemauan untuk berzikir. Jadi anta dzakir, engkau ya Allah, engkau dzakir, engkau yang menyebutku ya Allah. Disebut oleh Allah, maksudnya disebut, diberi oleh Allah kemauan. Qabla dzakirin, jadi kita berzikir menyebut nama Allah, tapi kita menyebut nama Allah ini karena Allah lebih dulu menyebut kita, artinya memberikan kesempatan pada kita. Jadi kalau seorang hamba berbuat baik itu telah didahului oleh kebaikannya oleh Allah. Wa antal badi'u bil ihsani min qabli tawajjuhil abidin. Engkaulah yang telah memulai kebaikan kepada kami para hamba-hambamu ya Allah sebelum kami melakukan kebaikan. Sehingga betul seorang hamba tidak akan mampu melakukan kebaikan sekecil pun kecuali karena telah mendapatkan kebaikan dari Allah, yaitu kemauan melakukan kebaikan. Biarpun dia punya tenaga, kalau Allah tidak menghendakinya untuk melakukan kebaikan, maka tidak akan baik dia. Wa antal jawadu bil ata, engkau adalah maha dermawan dengan karunia dan pemberian. Min qabli talabit talibina, sebelum kami meminta. Kita belum pernah bisa mohon kepada Allah, ternyata air susu ibunda kita pun juga. Kalau bicara air susu, bukan bicara air susu saja. Apakah yang telah Allah berikan pada kita dengan air susu ibunda? Pertama, iya air susu. Kemudian yang kedua, kasih sayang yang Allah berikan kepada ibunda, sehingga beliau dengan sukarela menyusui Anda biarpun di tengah malam. Bukan sekedar air susu yang dituangkan di mulut kita, akan tapi Allah beri hati seorang ibu yang penuh kasih, sehingga dengan penuh kasih sayang menyusui Anda di tengah malam. Loh, ini kan karunia lagi, karunia yang banyak. Waktu itu kita sudah doa, waktu buat dari bayi, ya Allah berikan, ya, kita belum pernah minta. Dan alangkah banyaknya karunia yang Allah berikan pada kita, kita tidak pernah memintanya. Yang banyak adalah kita minta tapi salah, sehingga Allah seolah-olah tidak mengkabul padahal mengkabul. Kita kalau minta kurang kualitas, kita kadang kalau minta kurang berkualitas. Ya, kadang minta kita kurang berkualitas. Ya, karena permintaan kita kurang berkualitas, kadang tidak dikabul oleh Allah. Bukan tidak dikabul beneran, diganti oleh Allah lebih berkualitas. Tapi seorang hamba yang terburu-buru, dia tidak paham, lalu dia menyimpulkan, doaku tidak dikabul. Setiap hari aku doa semoga rezekiku banyak, rezekiku banyak, rezekiku banyak. Rezeki, duit. Seolah-olah tidak dikabul, karena sementara Allah sudah berjanji asalkan permohonanmu itu serius dan benar, maka Allah akan kabul. Ud'uni astajib lakum. Mungkin ada berkata, tapi aku sudah berdoa serius tapi belum dikabul. Oke, mungkin doanya belum serius. Sudah, anggap kalau memang doamu sudah serius pasti dikabul oleh Allah. Mana buktinya? Allah itu kalau memberi kepada hambanya adalah dengan bermacam-macam. Satu, Allah memberi hambanya sesuai dengan permintaannya. Kadang Allah memberikan kepada seorang hamba lebih dari yang dimintanya. Kita minta merah dikasih hijau oleh Allah. Kita minta rezeki, ternyata Allah beri kepada kita lebih gede lagi. Apa itu? Dijaga jantung kita. Berapa harganya jantung? Jadi makanya kalau kita memohon kepada Allah, hendaknya khusnudon, Allah pasti mengabul. Untuk wa antum muqinuna bil ijabati. Kalau kita minta kepada Allah, jangan ragu, yakin Allah mengkabul. Cuman bentuk pengkabulan kan ada 3. Pengkabulan di saat kita meminta dikasih oleh Allah, yang pertama. Yang kedua adalah pengkabulan dalam bentuk yang berbeda, yang lebih penting, cuman karena kita bodoh tidak pernah minta itu. Yang ketiga adalah akan dikabul nanti di akhirat, dan itu lebih dahsyat lagi yang menjadikan seorang hamba terkaget-kaget
di surga nanti berkata, ya Allah, ini pahala apa? Ini pahala doamu dulu yang aku tunda dan aku berikan saat ini. Sehingga seorang hamba berkata, ya Allah, kalau begini kenapa doaku tidak kau tunda semuanya? Tapi nggak boleh kita mau itu. Kenapa doaku tidak kau tunda agar menjadi kaya? Artinya di akhirat itu nanti ada hitungannya. Kita punya kisah hidup, bukan sekedar kisah hidup di dunia, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Wa antal wahhab, dan engkau adalah pemberi karunia kepada kami. Kekayaan, rizki, uang dan sebagainya. Yang ngasih rizki memang jerih payah. Anda bekerja keras, tapi yang ngasih tenaga. Saham kita, sahamnya 100% Allah kok. Tenaga, lihat. Jangan mengatakan, oh sahamnya dari saya, tenaga saya. Yang ngasih tenaga adalah Allah kok. Ide dari Allah kok. Ada orang punya tenaga, ada kasih ide kok. Bisa saja ide yang salah, Allah kasih ide untuk berbisnis, lalu mendapatkan uang yang banyak. Setelah mendapatkan uang yang banyak, kaya raya, di saat Allah mengangkatnya dengan bahasa sederhana, thumma anta lamma wahabtana minal mustakridin, kemudian engkau ya Allah, setelah engkau memberikan kepada kami, engkau besarkan jerih payah kami, seolah-olah engkau yang pinjam kepada kami. Sebab dalam Al-Quran kan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, bersedekah, berderma, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang benar, fayudha'ifahu lahu adhafan katsira, Allah akan berlipat gandakan. Allah minjem ke kita, ini kan bahasa indah untuk membesarkan kita. Minjem, ibaratnya begini loh ya. Kecuali kita menjadi orang bodoh, ya Allah pinjem nih loh. Seorang ayah mendidik anaknya untuk menjadi orang yang senang berbagi dan dermawan. Seorang ayah memberikan pada anaknya uang 100.000, apa 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya anakku, oke semuanya 1 juta, 1 juta sayang, oke siap. Ya sudah, ini milikmu ya sayang ya, ya abah. Sekarang abah boleh enggak pinjam 300 milik kamu, 300 milik gini, 300. Coba, kalau anak sadar yang memberinya adalah ayahnya, begitu mudah mengatakan, iya ayah. Tapi si bodoh mengatakan, kan abah sudah ngasih. Boleh ngasih Allah. Kita itu memberi Allah, maka di saat Allah ingin meminjam kepada kita, bukan pinjam sesungguhnya. Dengan bahasa meminjam agar kita punya kepuasan bahwasanya ini jerih payahku dan nanti Allah akan balas, berikan padaku segala kebaikan. Seolah-olah begitu, karena sesungguhnya Anda bisa sujud, Allah lah yang menjadikan Anda berkehendak untuk sujud, mengizinkan Anda untuk sujud. Setelah itu Anda mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga kalau kita kembali kepada hikmah Ibn Athaillah yang sebelumnya, bahwasanya nggak pantas kalau kita berjuang lalu mengatakan, ya Allah mana gajiku? Gajiku memang kamu punya modal. Siapa yang menjadikan kau mampu? Siapa yang bangunkan kamu di tengah malam kok kamu minta? Siapa memberikan padamu kemauan? Semuanya Allah. Jadi semua kebaikan yang dilakukan seorang hamba sesungguhnya adalah karena Allah telah memilih dan memberikan kesempatan kepada hamba tersebut untuk berbuat baik. Termasuk rezeki yang Allah berikan pada kita, karunia Allah. Tapi Allah di saat ini mengambilnya untuk dilipat gandakan dengan bahasa man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baru, saya siapa ayo untuk bangun masjid, pondok pesantren, nanti dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Tapi bahasanya bahasa zat yang maha kasih, Allah dengan bahasa siapa yang meminjamkan hartanya. Siapa yang meminjamkan hartanya. Itulah munajat Ibn Athaillah As-Sakandari pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, kemudahan mengamalkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab.